Apa sih tips triknya Pak menyusun literatur review? Mohon maaf ya, ini Mas Harto, Kang Harto, ini karena beliau academic writing, artikelnya manuskrip beliau itu sudah academic writing ya, bukan SLR. Nah, enggak apa-apa. Ini tambah wawasan, tambah ilmu ya. Nanti mungkin habis ini kan bisa nulis manuskrip kedua ya, Mas Harto ya. Nah, yang dari Parangkara itu beliau sudah riset ya, sudah riset. Oke, academic writing. Nah, ini tambahan wawasan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sebut ya, minimal. Bukan harus gini ya, bukan ya, jangan terjemahkan. Masa berarti saya cukup mengumpul 50, enggak, gitu. Saya tulis sama profesor saya, gitu ya, sudah dapat 60, gitu, suruh nambah 80, gitu ya. Sudah nambah 80, suruh nambah lagi sampai 120. Mabuk saya itu. Jadi nggak akan selesai-selesai, karena artikelnya tetap tahun nambah terus kan, kalau Bapak Ibu dalam rentang tertentu, mohon maaf ya, misalkan 5 tahun terakhir saja, 5 tahun terakhir, artikel terkait dengan katakanlah bidangnya Pak Ismail itu saya lupa apa ya, pelatihan guru ya, misalkan ya, mohon maaf. Kompetensi SD Pak. Kompetensi SD. Oh, kompetensi SD, sorry, SD aja lagi ya, SD gitu, misalkan, mohon maaf, SD 5 tahun terakhir ini. Kalau Pak Ismail misalkan nulis dari tahun katakanlah 2018 gitu, sekarang 2023 gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak jadi itu manuskripnya, nambah lagi jadi tahun depan dengan 2024. Ya nanti ini kegeser, ini kehapus, nambah lagi tahunnya 2024, yang 2023 juga kan masih nambah lagi. Begitu terus nggak ada habisnya. Maka Bapak Ibu harus segera gitu. Itu satu. Yang kedua, misalkan ini kasusnya Bu Ana nulis nih, ya kan tentang ESD atau misalkan bidang apa beliau misalkan katakanlah critical thinking misalkan thinking. Betul Pak. Betul, rasa pada nebak. Iya, pas banget Pak. Nggak tahu saya. Ini serius saya nggak tahu ya. Ini nebak saja karena biasanya rata-rata itu. Critical thinking misalkan gitu. Bu Ana nulis nih, misalkan critical thinking. Ternyata ada nih di belahan bumi yang lain. Orang juga sudah menulis tentang critical thinking gitu kan. Bu Ana lambat-lambat nih memproduksi, ya kalah cepat, ya nanti tertolak bukan karena tulisannya jelek gitu. Karena sudah ada yang melakukan SLR sebelumnya. Tuh. Nah makanya ini tahu segera gitu. Mohon izin. Ini kalau Bapak Ibu ya, nah ini tanya nih, Telina nih, senior saya nih. Kalau kuliah di luar, itu pertama, itu langsung disuruh SLR itu bisa ratusan halaman sampai ribuan halaman. Artikel. Jadi pertama, Pak Ismail itu nggak akan boleh ngapa-ngapain, apalagi kuliah ngambil data, nggak akan bisa kalau belum SLR, ngambil data sebanyak-banyaknya. Nah, tentang artikel. Jadi harus baca. Nah, cuma muaranya banyak yang bisa ditulis di publikasi, ada yang cuma baca saja, analisis sampai di awal tadi yang sifatnya deklaratif atau traditional review. Nah, kalau traditional review, Bapak Ibu tidak akan pernah sampai ke tulisan gitu. Yang diharapkan kan sampai menghasilkan novelty baru atau tulisan baru yang Bapak Ibu bisa melakukan riset terhadap itu gitu ya. Jadi saya nggak menargetkan Bapak Ibu untuk langkah awal ini cari aja ini sekitar segini ya. Pak Sam kok kenapa mau 47 57 ya? Karena saya suka nge-7 ya Pak karya kitanya. Nah ini saya suka hanya 7. Jadi kalau Bapak Ibu, wah saya nggak suka Pak, saya sukanya 8 angka 8 gitu ya. Kalau feng-shui-nya Chinese kan 8 ya. Oh 80 gitu. Silahkan saja sok mangga. Itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi tidak ada ini, tapi kalau bisa jangan kurang dari 40. Saya menyarankan jangan kurang dari 40. Kalau bisa lebih jauh ratusan artikel jauh lebih bagus. Oke, terus Bapak Ibu, nah ini penting nih. Pilih 1 atau 2 artikel review sebagai acuan. Ini sangat penting. Begini maksudnya Bapak Ibu ya. Misal, mohon maaf, saya tahu Pak Saiful punya gaya menulis, punya gaya untuk mengolah data gitu. Tapi mohon maaf, ya bukan bermaksud apa. Dan Pak Saiful belum tentu memiliki kualitas menjabarkan artikel SLR seperti yang sudah terbit dari 1 atau 2 itu. Memang banyak Pak, sudah banget sekali Bapak Ibu yang menulis SLR itu, apalagi ya setelah terjadi PABMI itu, hampir seluruh dunia itu berlomba-lomba melakukan SLR gitu. Kenapa? Tidak bisa turun ke lapangan untuk ngambil data secara akademik, nanti menghasilkan riset akademik gitu ya, atau akademik research. Nah ini banyak sekali SLR ini. Maka dari itu setelah tahu SLR segera menulis gitu. Jadi jangan menunda-nunda lagi. Kalau menunda lagi misalkan, mohon maaf ya tadi misalkan Bu Ana critical review, jangan-jangan tulis tenaga sebelah gitu kan. Jadi nanti terlambat lagi akhirnya kita menjadi orang yang tertinggal dalam hal menulis sesuai dengan topik kajian tertentu. Baik, memilih bagian-bagian yang analisis. Nah ini misalkan bagian tadi apa, misalkan metodenya, sampelnya atau lain-lainnya, itu penting juga. Nanti Bapak Ibu mau fokus di mana? Nanti saya kasih contoh. Melakukan pengolahan, ya, membuat pemetaan. Nah ini juga penting, sangat penting. Ini kuncinya Bapak Ibu ya. Pemetaan atau persentasenya.
Nah, ini persentasenya. Ini juga menjadi sangat-sangat penting. Ini Bapak Ibu masukkan pengolahan data. Nah, nanti saya cari caranya. Gampang tuh. Pak Karyat kalau pernah jadi KPPS, pemungutan suara, suka mentoli kan? Padi menang gitu. Saya nggak nyebut partai ya. Ketela gitu ya. Nanti diturus saja, ditoli saja gitu. Nah, ini memang iya gitu. Nah, Pak, apakah semua harus cara manual seperti mentoli? Tidak gitu. Ada cara-cara yang lain. Ya, nanti dibantu oleh asisten saya, nanti membantu menggunakan teknik yang lain gitu. Bapak Ibu bisa sebenarnya menggunakan software-software yang lain. Tapi jangan salah Bapak Ibu ya. Di mana-mana gitu, misalkan mohon maaf nih Bu Rizky atau Bu Amalia, ini yang manggilnya saya nggak tahu. Bu Rizky, misalnya Bu Rizky bilang begini, Pak, wah pakai toli malam ya tuh Pak, lama gitu, mentolinya satu-satu terus satu-satu begitu misalkan gitu. Justru Bapak Ibu, yang otentik itu yang dicari. Saya beberapa kali gitu ya, submit sama mahasiswa saya gitu, nulis pakai post viewer saja. Saya ulang ya, post viewer saja. Ditolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut mereka sudah banyak sekali yang sudah menggunakan post viewer. Alasan mereka, mana unsur kebaruannya? Nah, dibalik nanya seperti itu. Karena post viewer sudah dianggap seperti sudah biasa. Tetapi, malah justru ini, menggunakan toli manual. Di data 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ini yang submit. Dan terbit sekarang di jurnal G2. Nah, padahal cara manual. Nah, nolin satu-satu gitu. Jadi jangan menganggap sesuatu yang aduh kita jerih payah akan tidak ada hasilnya. Justru tidak gitu. Kebanyakan dari kita itu malah kadang justru orang melihat dari sisi oke, orang ini ada upaya, orang ini ada usaha dan memang betul gitu ya. Untuk menghasilkan hasil SLR yang baik atau biobiometri yang baik ya kita harus ada pengorbanan juga gitu ya. Dan terakhir adalah membuat pembahasan. Nah, jadi ini penting juga nanti kita akan lihat seperti apa pembahasan yang harus dilakukan. Baik, Ibu Bapak. Kita next. Ini trik secara umum ya. Gitu. Pak Ismail, halo. Ya, Pak. Nah, kalau biasanya saya diam begini itu langsung minum gitu. Ini karena saum. Nah, kalau ada pertanyaan